Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para subscriberku semua, buat Mas Bro, Mbak Bro, dan buat sahabat-sahabat Jahit dimanapun teman-teman berada. Doa saya semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tentunya makin sukses selalu. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syarif Taylor. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan pola untuk menentukan kerung kerung ketiak serta kerung lengan, serta menentukan untuk turun puncaknya. Nah, gimana rumusnya? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, di video ini sekali lagi kita akan membahas tentang pembuatan polanya, karena banyak dari teman-teman pemula yang menanyakan kepada saya, Mas Arif, gimana sih cara cara menentukan tinggi puncak serta cara membuat kerung lengan itu biar ketika dipasang itu bisa pas. Karena kata mereka mengatakan ketika membuat kerung lengan ini, nah dan ketika dijahit atau dipasang itu selalu tidak sinkron, artinya tidak pas. Nah, ada yang kepanjangan dari kerung lengannya, ada yang panjang kerung lengan yang di badan. Nah, untuk mengatasi semua ini, silakan simak video ini sampai selesai dan ingat, jangan di Skype ya, agar tidak gagal paham. Nah, tanpa lama-lama teman-teman, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriberku atas dukungannya selama ini, atas like, share, dan komennya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe ya, diklik tulisan merah yang ada di bawah video ini, diklik hingga berubah menjadi warna hitam, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar di setiap saya kirim tutorial terbaru teman-teman selalu mendapat pemberitahuannya. Baiklah teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung menuju ke tutorialnya. Kita langsung ke tutorialnya ya. Ini ya tutorialnya. Nah, ini yang akan kita buat adalah hanya sebatas lingkar badan ya, atau lingkar dada. Jadi untuk lingkar pinggang dan lingkar panggul serta panjang baju tidak saya bikin, karena fokus ke ini ya, lingkar ketiak sama menentukan turun puncak lengan ya. Jadi ketika dipasang biar bisa pas. Nah ya, nah kita akan mulai dari awal, dan untuk itu ya, ini ya ukuran yang kita butuhkan. Yang pertama adalah panjang pundak ya. Sekali lagi, kalau saya pinang adalah panjang pundak. Yang kedua adalah lingkar dada atas. Terus yang ketiga adalah dada, lingkar dada atau lingkar badan. Terus yang keempat adalah lingkar ketiak, dan yang kelima lingkar kerah ya. Cuman ini aja ya, sekali lagi hanya sebatas lingkar dada nanti bikinnya. Terus di sini ada penambahan ya, untuk lingkar badan ini 82 kita tambah 6 cm untuk ini ya, untuk kelonggaran kita tambah 6 cm. Nah, ini 82 ini ukuran pas ya, ukuran pas ketika ngukur di badan. Dan untuk lingkar ketiaknya juga ya, lingkar ketiak ini adalah ukuran pas 41, ini kita tambah 3 cm aja ya, kita tambah 3 cm. Jadi 82 kita tambah 6 sama dengan 88. Nah, untuk lingkar ketiaknya sama dengan 44. Nah, ini ya yang akan kita pecahkan. Nah, yang pertama kita mulai. Yang pertama ya, kita bikin garis dulu. Nah, ini untuk garis atas ya. Terus ini untuk garis bawah. Nah, ini ya. Terus selanjutnya kita akan memecahkan untuk kerung kerah ya, untuk kerung kerah dulu. Di sini kerung kerahnya adalah 36. Nah, 36 ini akan kita pecahkan rumusnya untuk yang mendatar dulu ya, yang mendatar
kan ada yang ke bawah dan ada yang mendatar. Nah, ini kita pecahkan yang mendatar dulu. Untuk yang mendatar ya, 36 ini, 36 rumusnya kita bagi 6 sama dengan 6 cm. Nah, ini ya. Jadi sudut ini kita kasih nama titik A ya, titik A, dan kita akan mencari titik A1. Nah, tadi 36 kita bagi 6 ketemunya adalah 6 cm. Kita ambil dari titik sudut 6 ini, A ini, di sini 6 cm ke A1. Nah, ya. Terus selanjutnya kita akan mencari A2 ya, A2. Nah, untuk memecahkan rumus A2 dari A1 ini, rumusnya adalah 36 lingkar kerah kita bagi 5 sama dengan 7,2. Nah, 7,2 ini kita tambah 1 cm, jadi sama dengan 8,2. Nah, ini ya rumusnya. Jadi A ke B adalah 8,2. Kita ambil dari atas ini ya, 8,2. Nah, di sini. Nah, terus kita hubungkan antara A2 sama A1. Kita hubungkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk rumus kerah ini ya, kerah Shanghai berdiri ya. Shanghai berdiri, kalau saya rumusnya kayak gini. Nah, adapun kalau mau dibikin Shanghai rebah, maka tinggal nambah aja ya dari sini. Tinggal nambah untuk kelebaran kerah itu berapa. Andaikan lebar kerahnya 2,5 cm ya tinggal nambah 2,5 cm gitu ya. Nah, itu kalau untuk Shanghai rebah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk turun pundaknya ya, garis turun pundak. Nah, di sini rumus dari menentukan garis turun pundaknya, kita ini ya, kita membagi dari panjang pundaknya ini. Nah, ini panjang pundak 38 ini kita bagi 10. Bagi 10 ya, sama dengan hasilnya adalah 3,8 ya, 3,8 cm. Nah, ini ya. Terus 3,8 cm ini kita ambil dari garis atas. Nah, ini ya. Terus kita garis. Nah, ini jadilah garis B ya. Garis B adalah garis turun pundak. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk panjang pundaknya. Nah, di sini panjang pundaknya adalah 38. Nah, untuk panjangnya ini rumusnya 38 ini kita bagi 2 sama dengan 19. Nah, 19 ini kita ambil dari garis ini ya. 19. Nah, kita kasih nama B1. B ke B1 adalah 1/2 dari panjang pundak. Nah, selanjutnya B1 sama A1 ini kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari garis ini untuk kerung lengannya ya. Untuk kita akan mencari kerung lengan. Nah, caranya kita harus menempatkan yaitu garis lingkar dada atau garis lingkar badan ya. Nah, untuk mencari garis lingkar badan rumusnya adalah 1/4 dari lingkar dada ya, lingkar dada atau lingkar badan. Nah, di sini
lingkar badannya adalah ketika diukur press itu adalah 82. Nah 82 ini kita tambah untuk kelonggaran 6 cm, maka hasilnya sama dengan adalah 88. Nah 88 ini kita bagi 4 ya, 88 kita bagi 4 sama dengan 22 ya. Nah sekarang 22 ini kita ambil dari garis atas ya, dari garis A. 22 kita ambil dari atas, dari garis A, kita tarik, kita cari angka 22. Nah, terus kita garis. Nah selanjutnya dari garis yang barusan kita bikin ini kita hubungkan ke garis B. Garis B ya, jangan dari garis A. Nah di sini ada angka 18 ya, 18 kurang ya, kita bikin kita cari tengah-tengahnya antara ini sama ini ya, kita cari tengah-tengahnya. Nah di sini kita bagi 2, terus kita garis. Nah terus kita kasih nama ya, ini garis C dan ini garis D. Garis C adalah garis dada atas ya, terus garis D adalah garis lingkar dada atau lingkar badan. Nah selanjutnya kita akan mencari bermain di garis C, garis dada atas ya. Nah di sini untuk lebar dada atas adalah 32. Nah rumusnya 32 ini kita bagi 2, hasilnya sama dengan adalah 16. Nah ini C ke C1 adalah 1/2 atau setengah dari lebar dada atas. Nah, bagi 2 ya, ketemunya 16. Kita ambil dari garis ini 16 di sini. Nah selanjutnya garis D ya, kita akan mencari titik D1. Nah rumusnya sama ya seperti ini tadi, antara A1 ke D terus D ke D1 ini sama ya, artinya 88 dibagi 4 sama dengan 22 ya. Kita ambil dari garis ini 22 ini. Nah sekarang kita hubungkan antara D1, C1 sama B1 ya. Yang pertama ini kita hubungkan dulu C1 sama B1. Nah seperti ini. Selanjutnya antara C1 sama D1 ya, titik D1 sama C1 ini kita hubungkan menggunakan penggaris ini ya. Nah kita paskan posisinya seperti ini. Nah ini ya, jadinya akan seperti ini. Nah ini untuk yang bagian depan sudah jadi ya. Nah ini akan kita potong. Sebelumnya kita tambah dulu ya ke bawah sedikit aja. Nah ini sekali lagi kita hanya bermain di sini karena kita akan fokus ke lingkar ketiak ini, badan depan dan belakang. Kita akan membuat untuk tangan untuk turun puncaknya, menentukan turun puncaknya biar ketika dipasang ini bisa pas nantinya ya. Nah terus terakhir ya, terakhir ini dari garis yang ini kita keluarkan 1,5 cm. Kita keluarkan 1,5 cm ya. Nah ini nanti yang ini adalah jadinya garis lipatan ya. Nah ini kita teruskan. Nah ini
lipatan. Nah sedangkan ini nanti tempat kancing ya, tempat kancing dan lubang kancing. Nah ini akan kita potong ya, kita potong pas garis saja, artinya pola ini belum berikut kampuh. Nah kan seperti ini ya nanti jadinya. Nah ini pas lipatan. Nah sekarang sebelum kita membuat untuk yang badan belakang, ini kita ukur dulu. Tadi lingkar ketiaknya adalah ukuran di badan ya, ini 41, kita tambah 3 cm jadi 44. Nah kita akan mencari lingkar ketiak 44. Nah ini yang depan ada berapa? Nah yang depan ada 21,5. Nah sisanya kita akan mencari di badan belakang. Nah sekarang kita akan membuat bagian yang belakang ya. Nah ini ya bagian belakang. Cukup kita ciplakan saja ya yang badan depan tadi. Nah ini untuk tepi kertas ya, tepi kertas ini kita luruskan sama garis yang ini ya, garis yang tempat kancing, jangan garis yang ini, melainkan garis yang tempat kancing. Nah jadi gini posisinya. Nah seperti ini ya, kita luruskan. Nah selanjutnya yang pertama ya, pertama kita ini ya, dari garis C ya, garis ini, garis dada atas ini kita keluarkan 1 cm, keluar 1 cm ya. Terus ini garis D1 depan ini sama ujung ini kita temukan ya, ini keluar 1 cm tadi. Nah ini kita temukan ujung sini, kita cari pasnya. Nah seperti ini ya, nih terus kita garis. Nah sedangkan yang atas ini kita temukan. Nah seperti ini. Nah ini ya, jadi yang bagian belakang ini keluar 1 cm bagian sini ini, sedangkan yang sini sama, yang ujung sini sama. Nah tadi yang badan depan kerung ininya, kerung ketiaknya ada 21,5. Nah sedangkan kita akan mencari 44 ya lingkar ketiaknya. Nah angka 21,5 kita taruh di sini, di D1 ini ya. Nah terus yang bagian belakang yang kita ukur ya, kita cari angka 44. Nah di sini ya 44. Nah ini kalau saya kalau bikin kerah ini, kalau apa namanya baju wanita, tapi kalau ada kerahnya, maka untuk bagian belakang ini saya naikkan minimal 2 cm dari badan depan, jadi selisih 2 cm panjang badan belakang. Nah sekarang coba ini kita ukur ya, dari sini ke sini ada berapa senti, minimal 2 cm ya, kalau lebih nggak masalah. Nah di sini ini pas ya, ini kebetulan pas ya. Terus yang depan ini pun sama, kita naikkan 2 cm. Nah terus ini kita hubungkan. Sekali lagi ini kalau pakai kerah ya, kalau nggak pakai kerah ini kita samakan ya.
Kalau kerung ketiaknya kurang besar, maka kalau tidak pakai kerah ini berarti kita turunkan. Di situ triknya. Nah, terus ini kita naikkan garisnya. Nah, selanjutnya kita ukur untuk ini, untuk badan depan ini ada berapa. Nah, di sini ada 13 ya, maka yang bagian belakang kita samakan 13 di sini. Terus selanjutnya kita siku ke depan sini. Nah, sekarang kita akan membuat untuk kerung ini ya, kerung leher bagian belakang. Nah, rumusnya kerung leher bagian belakang ini ya, ini tadi yang mendatar untuk badan depan, yang turun, yang mendatar. Nah, ini yang mendatar kan ini ya, 7,2, atau kita ulangi lagi biar lebih jelas, 36 dibagi 5 sama dengan 7,2. Nah, 7,2 ini 7,2 ditambah 1 sama dengan 8,2. Nah, terakhir 8,2 ini kita bagi 3 untuk kerung badan belakang ya. Untuk kerung badan belakang kita bagi 3 sama dengan 2,7 ya. Ketemunya 2,7. Maka dari sini ya, dari atas ini kita turunkan 2,7. Nah, di sini. Nah, terus selanjutnya kita garis. Nah, gini ya. Yang terus kita kerung. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi ya. Nah, sekarang akan kita coba ukur untuk kerung ini, kerung kerahnya ini ya. Kerung kerahnya ini adalah 36 untuk kerung kerah ya. Nah, coba kita ukur yang bagian ini, badan depan dan belakang ya. Untuk badan depan kita ukur mulai dari sini ya, dari garis ini, bukan dari ujung sini ya, tapi dari garis ini kita ukur. Nah, untuk yang depan ketemunya adalah 10,5 ya, 10 cm setengah. Nah, kita akan mencari 36 ini, lingkar kerahnya 36 ini kita bagi 2 sama dengan 18. Nah, ini yang akan kita cari 18 ya. Nah, maka yang belakang ini kita ukur 10,5, kita taruh di sini ya, terus kita tarik. Nah, ini ya bentuknya. Nah, ini ya, ketemunya adalah 18 ya. Jadi kerung kerahnya sudah sesuai ya. Nah, sekarang akan kita potong, terus kita akan membuat untuk bagian lengan ya, bagian lengan. Nah, ini ya, setelah kita potong kita akan membuat lengan. Nah, acuan kita ya ini, nah ini ya, kerung ketiak 4 ya, 44. Nah, ini yang akan kita pecahkan rumusnya. Ini kita langsung aja ke pembuatan lengannya ya. Nah, ini untuk kertasnya kita lipat. Nah, pertama kita bikin garis atas.
Ini nanti sebelah sini bagian atas ya, ini garis A. Nah untuk panjangnya tidak perlu ya, tidak perlu kita sebutkan berapa-berapa, karena yang akan kita bahas adalah untuk kerungnya. Ini saya perkirakan di sini aja untuk panjangnya. Nah selanjutnya kita akan menentukan untuk turun, nah ini ya, untuk turun puncaknya. Turun puncaknya adalah ini lingkar ketiak ini 44 ini kita bagi 4 ya. 44 ini kita bagi 4 sama dengan 11 ya. Nah ini ya yang akan kita jadikan untuk turun puncaknya ya. Jadi rumusnya lingkar ketiak kita bagi 4. Nah terus dari garis A ini kita turunkan ya, kita cari angka 11. Nah gini ya, terus kita garis. Nah ini ya, ini kalau untuk baju wanita ini lingkar ketiak saya bagi 4, ini pas, maksudnya hasilnya berapa kita turunkan. Tapi kalau untuk baju ini, untuk kemeja pria, lingkar ketiak kita bagi 4, kita kurangi 1 cm. Itu kalau untuk baju pria. Tapi kalau untuk wanita ini hasilnya ini ya 11 ini langsung kita pasang atau kita garis. Nah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari untuk lebarnya ya. Untuk lebarnya masih bermain di 44. Nah 44 ini kita bagi 2 sama dengan 22. Nah ini ya. Nah 22 ini kita ambil dari ini ya, dari kemiringan ini kita tarik, kita cari angka 22. Nah di sini. Nah terus selanjutnya kita garis. Nah gini ya. Nah, terus selanjutnya dari pucuk sini ya, dari pucuk sini kita turunkan, kita cari angka 11. Ini ya yang kita bagi 4 tadi, 11 dari sini. 11 cm di sini. Nah terus sisanya ini kita bagi 2, antara ini sama ini kita bagi 2 di sini ya. Nah terus yang pertama dari sini ini ya, dari 11 pertama kita naikkan 1,5 cm, 1,5 cm. Terus dari ini titik ini kita turunkan 0,5 cm, turun, terus naik 0,5 cm. Nah ini jadi kita bagi ya, dari garis ini naik 0,5 cm, turun 0,5 cm. Nah selanjutnya akan kita bentuk untuk kerungnya ya. Kerungnya akan kita bentuk. Pertama kita ini ya, titik ini kita temukan sama yang turun ini, turun 0,5 cm, terus puncaknya kita temukan seperti ini. Nah terus selanjutnya ini kita balik penggarisan ya, kita balik, kita temukan pucuk, terus kita yang turun kita atur-atur. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya yang ini ya kita temukan. Kita cari pasnya.
Nah, seperti ini ya untuk kerungnya. Nah, untuk yang bawah, rumusnya adalah tinggal lingkar tangan bawah dibagi 2 gitu ya rumusnya. Sekali lagi, untuk yang ini tidak kita bahas karena kita membahasnya yang ini. Terus kita garis. Nah, ini. Nah, sekarang ini akan kita ukur setidaknya ya, setidaknya ini 44. Nah, harus selisih 2 cm ya, selisih 2 cm. Jadi kalau yang lingkar ketiak di badan ini 44, maka yang di tangan ini harus ketemu 46 ya, harus ketemu 46, selisih 2 cm lebih lebar untuk yang di tangan ya. Nah, akan kita ukur untuk yang pertama, yang ini ya, yang dalam, kita ukur. Nah, di sini ya ada angka 23 ya. Nah, kalau yang satu udah 23, otomatis yang sini pun sama ya, 23 ya, otomatis sama. Penasaran, kita coba. Nah, hasilnya pas 46. Nah, jadi ini ya cara menentukan tinggi puncak serta cara membuat kerungnya biar bisa pas ya ketika dipasang di tangan. Nah, ya. Terus ini akan saya potong ya biar kelihatan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita buka. Nah, terus yang bagian depan ini kita potong ini ya. Jadi antara badan depan, untuk yang bagian depan dan yang belakang akan selisih. Nah, seperti ini ya, dia akan selisih 1 cm ya. Nah, nanti ketika dipasang ketika menjahit, nah yang bagian yang masuk 1 cm ini nanti masangnya di bagian badan depan ya, dan yang ini nanti bagian belakang. Nah, sekian ya tutorial sederhana, semoga bermanfaat. Kita jumpa di tutorial selanjutnya.